Iskombutka. Oke, yuk silakan. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, nggak ada ibunya ya. Bapak, silahkan mempresentasikan yang menjadi tugas UTS-nya. Silahkan. 1 orang, 8 orang, 15 menit ya, 10 menit dan 5 menit tanya jawab. Silahkan. Iya, izin share screen Pak. Ya, dari Mas Ali Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas saya yang meneliti tentang Badan Hukum Pendirian Sekolah Formal di Indonesia. Yang pertama, latar belakang, di mana biasanya Badan Hukum Formal di sini ditempuh dan dikuatkan status hukum satuan ini untuk menjadikan pendidikan di Indonesia itu lebih mandiri, lebih otonom, dan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan dari sini kebanyakan dari segala lembaga formal atau sekolah formal ini adalah kebanyakan yayasan. Dan dari situ timbullah suatu pertanyaan, apakah suatu perusahaan terbatas bisa menjadi badan hukum dari sekolah formal? Di sini saya menyimpulkan ada beberapa pengertian. Yang pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut KBBI, pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Di sini ada badan hukum. Yang pertama, PT ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dan selanjutnya, yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya, dan yayasan juga memiliki pengurus dan harta pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Pengertian ini diambil dari pedoman yang kita pakai. Yang selanjutnya di sini saya menemukan beberapa syarat pendirian sekolah formal. Yang pertama dari Keputusan Menteri Nomor 60. Di sini ada hasil studi kelayakan, ada rencana induk pengembangan sekolah, sumber peserta pendidik, sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non-pendidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana penyelenggara sekolah. Sedangkan syarat pendirian dari PTSP di DKI Jakarta ada surat permohonan, identitas pemohon, fotokopi akta notaris, itu dalam bentuk yayasan, fotokopi SK Kemenkumham dan juga yayasan, fotokopi NPWP yayasan, izin mendirikan bangunan, rekomendasi-rekomendasi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya dari hasil studi yang saya baca, yang pertama itu ada Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan sebagai penyelenggara lembaga pendidikan. Di tahun 2009, pemerintah membuat Undang-Undang BHP sebagai badan hukum khusus untuk penyelenggara lembaga pendidikan, di mana diharapkan dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan status hukum agar lebih mandiri dan otonom. Yang selanjutnya ini ada dari Undang-Undang BHP ini lanjut ke Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 yang mewajibkan bentuk Undang-Undang BHP ini sebagai badan formal, sebagai penyelenggara pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal di Indonesia. Jadi setiap jenjang pendidikan sekolah formal itu harus menggunakan badan hukum berupa BHP ini. Terus selanjutnya yang ketiga ada banyak kontroversi. BHP ditentang keras dan diisukan sebagai neoliberasi. Di sini banyak pertentangan di mana banyak tokoh-tokoh pendidikan yang tidak setuju akan Undang-Undang BHP dan Undang-Undang Sisdiknas yang mewajibkan BHP sebagai penyelenggara pendidikan tunggal. Nah, di sini karena kontroversi ini
Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan BHP. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi ini membatalkan BHP tapi tidak menghilangkan BHP secara utuh. Tapi yang awalnya BHP ini digunakan sebagai status hukum, sekarang diganti menjadi hanya sebagai fungsi. Nah, ini ada prasyarat izin pendirian, ini yang dari PTSP. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada tertulis jelas bahwa badan hukum yayasan. Jadi bisa dikatakan walaupun memang tidak ada peraturan yang pasti bahwa PT itu tidak bisa dijadikan sebagai badan hukum sekolah formal, tapi dalam banyak persyaratan dan di banyak daerah pun yang saya sudah lihat itu semuanya ada persyaratan badan hukum yayasan. Kesimpulannya, tidak ada peraturan yang menggambarkan secara jelas apakah sebuah PT itu diperbolehkan atau dilarang dalam mendirikan sekolah formal. Namun, proses penyelenggaraan pendidikan formal ini idealnya memiliki badan hukum yang bersifat sosial atau non-profit, seperti yayasan dan sejenisnya. Mungkin sekian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Oh, jadi untuk mendirikan pendidikan formal artinya ini dari TK sampai SMA ya, artinya ya? Iya, Pak. Sementara ini memang harus berbentuk yayasan ya? Iya, Pak. Dari yang saya Jadi baca, Pak. Universitas nggak boleh punya sekolah seharusnya ya, kayaknya ya, kalau UU yayasan itu kayak Kalau dari yang saya baca, UNJ kan punya lab school tuh. kayaknya bisa, Pak, kalau dari yayasannya, Pak. Kalau dari yayasannya boleh ya. Iya, kalau dari yayasannya boleh, Pak. Padahal ya ini masih ini juga ya, masih perlu perdebatan juga kan. Karena Iya. UNJ kan universitas negeri, bukan yayasan. Iya, iya. Kalau swasta dia buat suatu yayasan yang dari TK sampai universitas malah nggak masalah ya, Iya, aman, Pak, itu, Pak. malah aman. Teman-teman ada yang didiskusikan sama Pak Ali Robi tentang Badan Hukum Pendidikan? Tidak ada? Baik. Terima kasih, Mas Robi. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya dari saya ya, Pak. Boleh, silakan Pak Heri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung dan teman-teman semua. Di presentasi kali ini saya izin untuk mempresentasikan terkait kajian teknis untuk Jet Express. Jet Express ini seperti yang ditugaskan sama Pak Agung adalah salah satu perusahaan logistik yang sayang sekali sudah tutup atau tidak melanjutkan operasionalnya pada Februari kemarin. Pembahasan saya akan mulai dari menjelaskan bisnis secara singkat dari si Jet Express dan kondisi terakhir dia sebelum saat pengumuman tutup usaha, terus masuk ke overview bisnis logistik yang ada di Indonesia dan tinjauan atau pendapat saya terkait berhentinya Jet Express dari sisi aspek teknis. Jet Express sendiri itu kalau yang saya telusuri itu dia berdiri dari tahun 2015, mulai dari 2 cabang saja di Jakarta. Kemudian dia berlanjut ekspansi sampai dengan tahun 2017. Secara pertumbuhan dia tumbuh secara positif sampai dia bisa membuka 500 gerai dan sudah tersebar di 15 kota yang ada di Indonesia. Secara profit dia juga terus berkembang dan di 2017 kuartal ketiga dia sudah melampaui 100% dari tahun sebelumnya. Nah, ketika di 2020 mulai atau adanya pandemi COVID 2019, adanya pandemi COVID itu ternyata secara efek juga memberikan pukulan yang sangat kencang gitu ya ke dunia bisnis, salah satunya ke Jet Express. Sampai pada akhirnya di bulan Februari 2022 Jet Express ini akhirnya mengumumkan secara resmi undur diri dari dunia logistik dan pengiriman. Nah, produknya sendiri seperti layaknya perusahaan pengiriman atau logistik, dia
ada beberapa produk, itu mulai dari jet express, layanan pengiriman di hari yang sama dalam kota, jet reguler, jasa pengiriman 1-4 hari, dan untuk beberapa produk yang tidak dimiliki oleh pesaingnya itu adalah diantaranya jet just tip, jadi jasa titip untuk pengiriman oleh-oleh ketika mudik. Terus ada lagi animal delivery, dia ada jasa pengiriman hewan hidup. Dan yang terakhir itu fashion express, jasa pengiriman laundry. Sejauh yang saya coba telusuri di pesaingnya, ketiga produk yang terakhir ini tidak ada atau jarang terdapat di kompetitornya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadikan diferensiasi si Jet Express itu sendiri. Nah, sayangnya di 2022 bulan Februari kemarin diumumkan secara resmi di akun Instagramnya Jet Express dan juga di akun ownernya Jet Express yaitu Peter Chandra bahwa dia pamit undur diri secara operasional, dan dari situ website Jet Express sendiri juga sudah tidak bisa diakses, sehingga secara informasi terkait sebab dan kenapanya Jet Express ini tutup juga agak minim. Itu overview seputar Jet Express. Saya izin lanjut ke overview bisnis logistik. Secara model, bisnis logistik itu ada beberapa kategori. Yang pertama conventional delivery. Conventional delivery ini dia pakai hub ya, jadi ada central hub. Ini bisa kita lihat di beberapa ekspedisi yang kita juga suka pakai secara jasanya, yaitu Cepat, GNT, Ninja Van, JNE. Terus lagi ada on demand, point to point delivery. Ini yang kita coba yang sering kita lihat itu ada di GoSend dan di Grab ya. Jadi dia point to point itu jadi dari tangan penjual atau tangan si penjual langsung ke tangan customer ya. Sedangkan ada lagi relay delivery. Relay delivery itu dia menawarkan pengiriman secara intercity, tetapi di hari yang sama dengan kombinasi gaya pengiriman yang ada yang pakai hubnya, tapi juga ada yang secara langsung. Nah itu untuk delivery model. Sedangkan secara market itu dia dibagi untuk menjadi beberapa. Ada freight forwarding and cross border. Ini secara customer segment itu dia kebanyakan dipakai sama enterprise. Terus ada juga freight transport, tracking, marketplace, and transportation management service. Itu juga dipakai kebanyakan oleh enterprise. Terus ada cold chain logistics, itu kebanyakan dipakai sama food industry. Terus juga untuk industri obat-obatan. Ada fulfillment, warehousing, and supply chain. Itu dipakai juga sama beberapa yang kita sering dengar, itu ada salah satunya shipper. Dia ini modelnya seperti kayak hub juga atau kayak distribution center, tetapi dia juga ada paket untuk packing dan shipper juga. Sedangkan 3PL ini adalah third party logistik, jadi dia menjadi pihak ketiga dalam hubungan bisnis antara si pengusaha atau perusahaan dengan customer-nya. Itu yang sering kita lihat di JNE, JNT, Cepat, Ninja Van, Porter, dan Antara. Terus di terakhir adalah Courier Express, Parcel, and Last Mile Delivery Services. Itu kita lihat juga ada di GoSend, Grab Express, dan seterusnya. Itu di secara market comparison. Nah, secara trend, kita lihat atau kita sadari di tahun 2020 tren market untuk logistik itu sedikit banyak dia meningkat. Kenapa? Karena peralihan gaya konsumsi orang atau masyarakat pada umumnya, karena dibatasinya mobilitas, otomatis dia akan mengandalkan pengiriman secara langsung dengan dia membeli barang atau menggunakan jasa yang berdasarkan platform. Kemudian mau nggak mau dia juga pasti akan bersentuhan sama perusahaan logistik itu sendiri. Ini kita bisa lihat dari tren yang ada di mulai dari rising middle class boosting disposable. Ini yang memicu naiknya peningkatan pendapatan dari perusahaan logistik dan perusahaan e-commerce. Terus juga secara logistik kita lihat di sini. Sebentar. Ya, secara
logistic services has continued to achieve double-digit growth. Di sini dibandingkan di range 2013 sampai 2017, Indonesia itu prosesnya selalu tumbuh gitu ya, secara logistic services. Terus secara Indonesian commerce has grown at over 80% in the past 5 years. Di 2019 kita punya peningkatan yang cukup signifikan secara growth dan secara penetrasi. Kita juga karena basisnya si e-commerce dan basisnya juga logistik ini sekarang sudah sangat mengandalkan internet, jasa internet, dan juga kelihatan penetrasi si Indonesia juga cukup bagus. Nah, overall secara kesimpulan kalau dari slide ini saya melihat bahwa justru secara tren atau secara prospek bisnis masih bagus untuk perusahaan logistik, dengan mengambil celah bahwa dikala mobilitas itu dibatasi, tapi ada celah untuk perusahaan logistik masuk dan mengambil kesempatan, walaupun secara persaingan memang cukup ketat. Nah, tetapi ternyata ini tidak terjadi pada Jet Express. Nah, dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan, meskipun e-commerce kalau tadi disebutkan lumayan meningkat secara tajam, terutama di 2020 sampai dengan 2021, tetapi tidak berbanding lurus sama peningkatan bisnisnya si Jet Express. Si Jet Express ini dia masih menggunakan jasa konvensional, jadi dia tidak bekerja sama dengan e-commerce. Jadi dia tidak ada atau mungkin tidak bermain banyak secara bisnis di platform e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, dan seterusnya. Alih-alih dari itu, dia lebih memilih untuk bekerjasama secara tanda kutip konvensional dengan perusahaan lain. Jadi dia bekerjasama untuk menawarkan jasa pengiriman dia. Padahal ketika di 2020 sampai dengan 2022 masih berlangsung secara pandemik itu, perusahaan justru banyak yang shutdown. Dia mengalihkan operasional perusahaannya menjadi work from home dan tidak ada lagi otomatis pengiriman-pengiriman yang biasa dilakukan seperti selayaknya sebelum pandemi. Itu untuk poin pertama. Terus yang poin kedua, Jet Express ini menjual jasa software ekspedisi. Jadi secara utuh dia sebenarnya nggak punya rantai logistik yang komprehensif gitu. Dia tuh cuma ibaratnya punya software, orang mau join ke dia boleh, silakan pakai software sendiri, tetapi dia tidak menawarkan nanti kamu kalau mau ngirim sini saya ada hub di sini, ada distribution center di sini. Nah, secara konsep itu dia tidak punya. Di luar itu juga karena tadi dia bekerja sama dengan perusahaan direct business. Jadi dia memang tidak terlalu memerlukan distribution center atau hub. Otomatis ketika pandemik muncul, ya konsep ini akhirnya sirna lah ibaratnya, karena nggak laku gitu. Terus yang poin ketiga, dalam jual beli platform digital, dia memang masih main di segmen e-commerce, tetapi yang hanya ada di Facebook dan Instagram. Sedangkan untuk e-commerce yang platformnya jelas kayak Tokopedia, Blibli, Lazada dan seterusnya, dia nggak ambil bagian tuh. Jadi pendekatannya memang beda. Nah, nggak tahu kenapa, sepertinya dia masih nggak berani main margin tipis di e-commerce karena persaingannya cukup ketat dan secara fasilitas dia juga mungkin, atau secara armada mungkin nggak sebanyak sama si kompetitor yang lain. Nah, jadi dari 3 poin yang di atas, menurut saya itu menjadi faktor utama tutupnya si Jet Express, sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi operasi bisnisnya. Kurang lebihnya seperti itu Pak Agung penjelasannya dari saya. Dan ini ada sedikit daftar pustaka, beberapa saya ambil dari kutipan-kutipan berita dan beberapa saya ambil dari riset yang ada di internet. Demikian Pak Agung, saya kembalikan ke Pak Agung, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sementara kesimpulan Pak Heri Kurniawan, sebenarnya nggak ada yang salah dengan bisnisnya itu, cuman terkendala dengan pandemi, dia terlambat untuk mengikuti cara untuk survival ya. Betul Pak. Dengan men-switch ke e-commerce yang dipakai oleh konsumen Indonesia untuk bertransaksi gitu ya. Betul Pak. Instagram, Facebook segala macam itu ternyata
itu hanya sosial media yang bukan untuk transaksi, begitu ya? Betul. Iya, Pak. Bagaimana kalau sekarang? Masih nggak? Secara tren itu kita masih sama, Pak. Walaupun Facebook itu dia punya sendiri marketnya, Instagram juga dia punya sendiri fiturnya secara jual beli online, tetapi tidak lebih bagus daripada e-commerce yang benar-benar dia fokus untuk atau dedicated untuk jualan. Jadi nggak platformnya bukan sosial media jadi. Ya, di antara kita aja ada yang pernah belanja melalui ini Facebook, Instagram, sosial media? Kalau saya sih bolak-balik ditawari beli ini baju-bajunya Liverpool karena saya Liverpool aja gitu ya. Asik, juara Pak. Tapi nggak tergoda tuh mau belanja. belum. Kalau saya Pak dari Instagram saya cari ininya Pak, cari testimoninya. Tapi untuk benar-benar belanja ya realnya itu di setiap di setiap akun jualan itu biasanya dia menyertakan dia punya akun di Tokopedia di mana. Oh, jadi dia tetap akan menggiring kita untuk masuk ke e-commerce gitu. Tetap ke sana ya? Iya Pak. Oh, baik. Ada pertanyaan tentang kasusnya Mas Heri Kurniawan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Lanjut, silahkan berikutnya. Terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak. Boleh, Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pemasaran, khususnya strategi Blue Ocean. Apa sih yang menjadi dasar terciptanya Blue Ocean atau Samudra Biru? Perusahaan untuk keluar dari Samudra Merah atau Red Ocean persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan Red Ocean Strategy? Red Ocean Strategy adalah batasan-batasan dalam industri yang telah didefinisikan dan telah diterima dan aturan-aturan persaingan telah diketahui. Kemudian, pengertian Blue Ocean Strategy adalah strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari Samudra Merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun tidak menjadi relevan. Kemudian kita bisa lihat di slide terkait Red Ocean dan Blue Ocean terkait pengertiannya. Blue Ocean merupakan kebalikannya dari Red Ocean. Bisa dilihat yang pertama adalah menciptakan market space yang baru, kemudian kompetitor sudah tidak relevan lagi, kemudian menciptakan dan menangkap demand baru, kemudian memecahkan value cost trade-off, dan yang terakhir, aktivitas untuk mengejar diferensiasi baru dan low cost. Semua hal-hal yang tercantum dalam keunggulan dari Blue Ocean merupakan kelemahan dari Red Ocean. Kemudian, strategi rekonstruksi Blue Ocean. Blue Ocean didasarkan pada pandangan bahwa batasan-batasan pasar dan struktur industri dapat direkonstruksi oleh tindakan dan keyakinan pada pelaku industri. Jadi rekonstruksi ini bertujuan untuk mengendalikan biaya atau biaya turun serta menjadikannya lebih efisien serta memastikan nilai tambah dari konsumen yang meningkat yang disebabkan oleh strategi Blue Ocean. Kita bisa lihat elemen rekonstruksi dari Blue Ocean ada 4. Yang pertama ada value proposition, kemudian cost structure, kemudian product innovation, dan yang terakhir adalah customer relationship. Untuk prinsip strategi Blue Ocean, prinsip formulanya ada 4. Yang pertama adalah melampaui permintaan yang ada, kemudian merekonstruksi batasan pasar, yang ketiga fokus kepada tujuan utama, kemudian yang keempat adalah mendapatkan tahapan strategi yang tepat. Itu untuk prinsip formula, sedangkan untuk prinsip eksekusi dari strategi Blue Ocean ada 3. Yang pertama, mengatasi permasalahan inti dari organisasi, kemudian membangun sebuah strategi implementasi, dan yang terakhir memastikan tujuan utama perusahaan. Ini bisa kita lihat
perbandingan antara head-to-head competition dan Blue Ocean Creation. Yang pertama terkait industri, Blue Ocean mencari alternatif industri lain yang sepi pesaing, kemudian strategic group-nya mencari kelompok kelas yang lain, buyers group-nya menciptakan kelompok pembeli yang baru, kemudian scope of product atau service offering-nya menawarkan produk dan service lain yang tidak ada sebelumnya, kemudian orientasi functional emosionalnya membuat nilai fungsi atau emosional yang baru dan berbeda, kemudian time atau waktu proaktif dalam menciptakan tren baru dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat dari action framework-nya Ocean Blue Strategy, ada 4, yaitu reduce, create, raise, dan eliminate. Eliminate atau mengeliminasi, yang menjadi pertanyaannya adalah faktor industri manakah yang diambil untuk harus dihilangkan atau dieliminasi. Kemudian reduce atau mengurangi, pertanyaannya adalah faktor yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri. Kemudian raise meningkatkan adalah faktor apa yang harus ditingkatkan jauh di atas standar industri. Kemudian yang terakhir create atau menciptakan adalah faktor apa yang harus diciptakan oleh industri yang tidak pernah ditawarkan. Dari penjelasan singkat tadi terkait Ocean Blue Strategy, saya mengambil contoh Gojek. Elimination. Pada Gojek, hal yang dieliminasi ada 4. Yang pertama, menghilangkan fitur phone booking dan call center, kemudian menghilangkan biaya perawatan, biaya garasi, dan biaya tenaga kerja pengemudi. Berikutnya adalah menghilangkan pangkalan atau pool. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan beban biaya aset bergerak. Kemudian reduce, ada 4 juga. Yang pertama adalah memangkas lamanya waktu tunggu taksi atau kendaraan online. Yang kedua, memangkas biaya tarif yang tadinya argo menjadi tarif per kilometer. Kemudian menjalankan multi payment deposit. Dan yang terakhir, mobil tidak seragam untuk meningkatkan user experience. Kemudian raise. Yang pertama adalah peluang mendapatkan taksi kapanpun, yaitu 24 jam per 7 hari, dapat dikatakan bisa mendapatkan taksi sewaktu-waktu kapanpun kita butuhkan. Kemudian kualitas pelayanannya bisa dinilai langsung oleh konsumen dengan rating bintang konsumen. Kemudian jaminan rute dan keamanan karena semua Gojek itu berbasis tracking by GPS. Dan terdapat fitur keadaan darurat untuk meningkatkan keselamatan para pengguna. Kemudian create atau menciptakan. Yang pertama adalah Gojek sendiri merupakan aplikasi yang mudah digunakan oleh siapapun yang berbasis mobile application. Kemudian yang kedua, aplikasinya menghubungkan hubungan langsung antara mitra Gojek dengan penumpang. Kemudian menciptakan extra revenue untuk mitra. Serta yang terakhir, merupakan kekuatan pasar baru. Kemudian kesimpulannya, Blue Ocean Strategy selalu berkembang setiap waktu, sehingga perlu adanya tindakan responsif perusahaan dalam merancang strategi. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raffi sekarang kerja di mana, Raffi? Wira swasta, Pak. Wira swasta bidang? Showroom jam tangan, Pak. Oh, showroom jam tangan ya? Iya, Pak. Wah, saya mau nanya sekarang kira-kira kalau bisnisnya Raffi menciptakan Blue Ocean-nya gimana ya gitu. Kalau ini aja deh WNJ bisnisnya biar bisa Blue Ocean kira-kira gimana ya? Bisnisnya gimana? Bisnis Blue jadinya bisnis saya tuh gimana ya, Pak? Bisnis yang UNJ. Bisnis UNJ. Menciptakan sebuah Blue Ocean bagi UNJ gimana ya kira-kira? Bisa nggak aja berpikir sedikit? Ciptakan Blue Ocean itu gimana ya? Malah saya taunya dari pekerjaan saya sendiri, Pak. Kalau pekerjaannya Raffi, coba.
Kalau saya rasa dalam pekerjaan saya penerapan Blue Ocean Strategy ini sulit dilakukan, Pak. Karena pada pekerjaan saya basisnya lebih cocok ke Red Ocean Strategy, Pak. Di mana penjualan ini akan sangat bergejolak ketika permintaan pasar dan persaingan sangat tinggi, Pak. Jika permintaan pasarnya tenang, maka pada pasar jam tangan itu tidak ada gejolak apapun, Pak. Malah ini ya. Malah kebalikannya, Pak. Ya, Kontranya dari karena ini ya, jam mewah ya, jam mahal ya. Iya, Pak. Jadi memang sudah niche ya. Sudah unik. Iya. Segmennya sudah unik Iya, sekali. jadi kadang-kadang segmented-nya itu tidak terdefinisikan, Pak. Oke. Ada teman-teman lain yang mau bertanya sama Pak Raffi? Oke, belum. Selanjutnya silahkan. Kita habiskan hari ini atau kita lanjut besok lagi? Sikat, Pak. Dihabiskan aja, Pak. Habisin aja, Pak. Ya, Habisin, baik. Pak. Ayo, silakan. Ya, saya izin share screen, Pak ya. Ya. Berdelapan kan ya? Bertujuh, Pak. Oh, bertujuh. Memang bertujuh ya? Iya, Pak, emang bertujuh, Pak. Oke, siap. Selamat malam Pak Agung, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang ditugaskan kemarin saya kebagian untuk mencari jeratan kasus yang menimpa mantan Direktur Utama Pertamina Ibu Keren, Mbak. Di mana beliau itu adalah menjabat Direktur Utama pada Oktober 2014 sampai mengundurkan diri di tahun 2009. Nah, setelah beberapa mencari searching di mana-mana, itu ternyata ya kasus yang menjerat beliau adalah investasi Pertamina di blok Basker Mantagumi di Australia. Nah, kasus ini mulai disidangkan di Desember 2018 atau Januari 2019, kemudian selesai kasasi dari Mahkamah Agung di Maret 2019 dengan putusan bebas. Kita lanjut, Pak. Nah, kemudian sebelum kita membahas itu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Pertamina mengadakan investasi di luar negeri, di mana langkah Pertamina ini untuk investasi di blok Basker Mantagumi atau kita singkat dengan BMG ini adalah merupakan inisiatif untuk meningkatkan produksi minyak mentah. Di samping untuk menambah kekayaan perusahaan, juga untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, di mana keinginan Pertamina ini sebenarnya sudah dicadangkan di dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan di tahun 2009, di mana di tahun 2009 tersebut berdasarkan informasi yang ada, Pertamina sendiri sudah menganggarkan kebutuhan dana untuk investasi di bidang akuisisi blok migas tahun 2009 adalah sebesar 1,4 triliun rupiah. Kemudian di dalam US dollar ada 161 juta atau kalau diekuivalenkan dengan rupiah itu adalah dana untuk investasi tahun 2009 tersebut adalah sebesar 1,7 triliun. Nah, kemarin kemudian kenapa sih Pertamina itu mengajukan investasi di blok Mantagumi Australia? Sebenarnya ini adalah target pengembangan industri hulu Pertamina di Australia, di mana dalam sebagaimana bisnis minyak internasional, langkah pertama yang dilakukan oleh industri itu adalah untuk mencoba masuk ke dalam suatu pasar, baik dari mulai yang kecil, jadi minoritas. Harapannya adalah pada saat sudah mulai masuk minoritas, mereka akan menjadi besar dan menjadi mayoritas dan menjadi operator di blok tersebut, sehingga pengembangan industri di migas itu akan bisa menjamin. Kemudian kalau kita melihat kenapa sih BMG ini menjadi daya tarik bagi industri untuk investasi, karena dari berbagai sumber di mana di blok BMG Australia ini telah ditemukan dan diproduksikan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup besar, di mana pada saat
Pertamina masuk investasi 10% tersebut, itu produksi yang dihasilkan oleh blok BMG ini rata-rata 6.000 sampai 9.000 barel per harinya. Nah, kemudian di tahun sebelumnya, di tahun 2007 pernah BMG ini mencapai produksi puncak dengan menghasilkan 18.000 barel minyak per hari. Nah, itulah yang membuat menarik karena memang ada cadangan produksi yang banyak. Kemudian penemuan cadangan minyak dan gas ini sudah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang dikenal dan diakui oleh dunia. Jadi ini sudah di dalam bisnis migas ini ada proven, yaitu proven itu adalah sudah tersertifikasi dan bisa dijaminkan ke bank. Nah, blok BMG ini sudah tersertifikasi. Kemudian yang ketiga, di blok BMG ini terdapat potensi eksplorasi minyak dan gas bumi dalam jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan berbasis minyak ini sudah tersertifikasi sebesar 18 juta barel setara dengan minyak. Kemudian selain itu juga terdapat cadangan gas di Manta sebesar 1 TCF, itu adalah satuan dari kubikasi gas. Nah, keberadaan cadangan minyak dan gas bumi ini sudah proven atau terbukti, dan juga di sana juga masih terdapat lapangan gas yang minyak baru di blok bumi yang dalam status prospective resource, di mana dalam prospective resource ini membutuhkan dana dan sumber daya untuk menggalinya menjadi proven atau tersertifikasi. Nah, kemudian hal yang menarik dari blok BMG ini adalah di mana sudah terdapat market dari pembeli gas di daratan selatan dan timur Australia. Nah, yang kemudian di sini juga telah dibangun gas infrastruktur di daratan Australia Selatan, di mana itu namanya Orbost Gas Plant, di mana sudah mulai dibangun pada tahun 2003, sehingga pada saat ditemukan sumber minyak yang baru ini, Orbost Gas Plant ini dapat dikembangkan atau diekspansi lebih lanjut untuk menyalurkan minyak dan gas yang lebih besar. Nah, yang keenam, hal yang menarik dari blok BMG ini adalah perusahaan yang menawarkan participating interest ini di blok BMG adalah PT Rock Ltd, di mana Rock ini sudah merupakan perusahaan yang tercatat dan listed di bursa saham Australia, sehingga perusahaan ini adalah perusahaan yang terpercaya. Nah, kemudian hal menarik dari blok BMG ini adalah perusahaan pemegang participating interest lainnya adalah operator. Selain dari operator adalah perusahaan internasional yang dikenal banyak di dunia, yaitu salah satunya Sojitz, Itochu, yang masing-masing memiliki kepemilikan 10%, kemudian ada lagi Amazon Australia 30%, British Petroleum 30%, dan Cioso INP Australia sebesar 20%. Jadi semua pemilik yang lain di blok ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah ternama dan memang berpengalaman di bidang migas. Nah, kemudian kalau kita melihat proses investasi yang dilakukan oleh di blok BMG ini, di mana investasi ini sebenarnya diawali dari penawaran dari blok BMG melalui Citibank yang ada di Indonesia, yang merupakan seller investor dari Rock Ltd, di mana mereka menawarkan untuk investasi sebesar 10% sampai 20% di blok Mantagumi Australia. Nah, setelah melihat tawaran tersebut, karena memang sejalan dengan RKAP dari Pertamina, makanya Pertamina tertarik untuk melakukan investasi di sana. Nah, kemudian dengan ketertarikan Pertamina, itu tim Pertamina sudah membentuk tim untuk mengkaji atau due diligence dari investasi tersebut. Nah, dari tim pengkaji investasi tersebut dibentuk dalam tim intern yang terdiri dari orang-orang Pertamina sendiri. Kemudian untuk lebih meyakinkan, Pertamina juga sebenarnya sudah membentuk tim ekstern, di mana tim ekstern ini diwakili oleh PT Deloitte Consultant Indonesia yang bertindak sebagai financial advisor. Kemudian mereka juga menunjuk McKinsey Sydney untuk sebagai legal advisor. Nah, kemudian
proses investasi ini Pertamina melakukan investasi berupa rutin yang mana pada tanggal 27 Mei 2009 itu sudah ditandatanganin Agreement for Sale and Purchase BMG Project, di mana pembelian nilainya itu adalah secara dolar Australia adalah sebesar 58,72 juta, di mana di sini 58,72 juta ini terdiri dari investasi sebesar 31,92 juta, sisanya adalah di dalam SPA itu atau Sales Agreement Purchase ini ditentukan bahwa Pertamina di samping menginvestasikan juga harus membayar cash call dalam artian biaya operasional di proyek tersebut selama 3 tahun, mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Nilainya adalah sebesar 26,8 juta dolar Singapura. Sehingga secara total investasi yang dilakukan Pertamina di blok ini adalah sebesar kalau dirupiahkan adalah sebesar dari 568 miliar atau 58,72 juta. Nah, apakah investasi yang dilakukan Pertamina ini pada saat itu dianggap keliru atau bagaimana? Ternyata enggak. Dari 3 analisis investasi yang terpercaya menyatakan bahwa investasi yang dilakukan Pertamina di blok BMG ini adalah sangat menguntungkan. Dalam artian mereka kalau berdasarkan UBS Investment Research itu 30% lebih murah dari hitungan mereka. Baik JP Morgan juga mengatakan 25% lebih murah dari hitungan mereka, dan Mercury Research Equity mengatakan akuisisi Pertamina di blok BMG ini sudah sesuai nilai wajarnya. Jadi pada saat dilakukan investasi itu sebesar 58,72 juta ini adalah sudah sesuai dengan nilai wajar yang ada pada saat itu. Nah, apakah penyimpangan di investasi blok BMG ini? Penyimpangan ini sebenarnya terjadi karena kasus ini menjerat direksi atau direktur utama BMG, di mana mereka dengan terjeratnya secara kasus hukum, berarti memang ada kesalahan prosedur yang dilakukan pada saat investasi tersebut. Apakah prosedur tersebut adalah prosedur pidana atau perdata, tapi memang ada penyimpangan yang dilakukan. Nah, kalau kita membahas bahwa penyimpangan itu dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, beberapa item, di mana sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa pada saat melakukan proses investasi, Pertamina sebenarnya sudah membentuk tim internal dan tim eksternal. Nah, kesalahan yang terjadi, penyimpangan yang terjadi adalah berdasarkan beberapa sumber bahwa rekomendasi dari tim eksternal tidak dipertimbangkan, di mana pada saat Deloitte mengajukan hasil studi kelayakannya, itu mereka menyatakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak lengkap yang harus diminta kepada ROC selaku penjual atau yang menawarkan investasi tersebut. Nah, pada saat dokumen tersebut tidak diserahkan, berarti sebelum dilakukannya surat perjanjian jual beli harus disebutkan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menandatangani surat perjanjian. Jika pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka secara otomatis surat pernyataan atau surat perjanjian jual beli jangan dilakukan. Itulah rekomendasi yang diajukan oleh tim dari PT Deloitte. Nah, kemudian PT Deloitte juga menyarankan bahwa perhitungan hasil investasi itu sangat berisiko jika kita menggunakan memasukkan faktor cadangan gas, karena memang di lokasi BMG tersebut untuk pengembangan lapangan gas tahap kedua itu masih dalam berbentuk rencana. Kemudian rencana tersebut pun belum juga disampaikan atau dikomunikasikan oleh PT ROC kepada participating interest lainnya atau yang pemilik investasi lainnya, sehingga itu akan sangat beresiko kalau seandainya itu dilakukan. Nah, pada saat mereka menawarkan tahun 2009, sebenarnya rencana itu baru akan dilakukan tahun 2012. Jadi itu menurut Deloitte itu adalah salah satu resiko yang harus dipertimbangkan oleh Pertamina. Nah, kemudian ada beberapa sumber juga menyatakan bahwa
PT Deloitte juga merekomendasikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan mereka, net present value dari gas yang ada di Bantagumi ini nilainya adalah negatif, sehingga pada saat kita melakukan investasi, jika net present value adalah negatif, maka seharusnya Pertamina melakukan atau menolak investasi tersebut. Nah, yang kedua penyimpangan yang terjadi di investasi blok BMG ini adalah menyalahi prosedur internal dari PT Pertamina sendiri, di mana di PT Pertamina ada namanya fungsi rembang bisnis dan transformasi korporat, di mana mereka akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman investasi. Nah, di dalam fungsi rembang ini, proses yang harus dilakukan itu adalah sebenarnya unit yang akan mengajukan investasi harus mengajukan permohonan proposal kepada unit fungsi rembang. Nah, setelah fungsi rembang mendapat proposal dari unit yang akan melakukan investasi, mereka akan membentuk tim untuk melakukan analisa. Analisa yang dilakukan adalah berdasarkan proposal yang sudah dilengkapi dengan studi kelayakan dan due diligence dari investasi yang akan dilakukan. Nah, hasil perhitungan dan analisa mereka itu akan dijadikan bagi direksi untuk mengambil keputusan apakah investasi tersebut dilakukan atau tidak. Nah, di dalam kasus blok BMG ini, sebenarnya unit yang akan melakukan sudah melakukan presentasi kepada unit rembang, tapi mereka tidak melengkapi dengan feasibility study dan due diligence, sehingga unit rembang sendiri tidak melakukan analisa. Nah, dengan tidak melakukan analisa, seharusnya direksi Pertamina tidak melakukan investasi, karena mereka prosedur mereka sendiri, investasi itu harus berdasarkan analisa dari unit rembang. Tapi kenyataannya investasi tersebut tetap dengan berbagai pertimbangan tetap dilakukan oleh Pertamina. Nah, itu adalah penyimpangan investasi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sales purchase agreement ini ditandatangani tanpa ada persetujuan terlebih dahulu oleh komisaris atau melalui RUPS. Nah, sebagaimana dengan BUMN, bahwa setiap investasi itu harus melalui persetujuan dari komisaris. Investasi di blok BMG ini ditandatangani oleh direktur utamanya pada saat itu tanpa melalui izin komisaris. Tapi di dalam beberapa kasus persidangan, sebenarnya ini juga dibantah oleh Pertamina, karena memang di Pertamina sendiri ada yang ketentuan di dalam anggaran mereka yang menyatakan bahwa persetujuan komisaris ataupun pemegang saham melalui RUPS adalah untuk investasi yang melebihi nilainya lebih dari 2,5% dari penjualan pada saat itu. Nah, kalau kita melihat data di tahun 2009 itu penjualan Pertamina pada saat itu mencapai 500 triliun, sehingga nilai investasi di blok BMG ini sebesar 568 miliar itu tidak sampai sebesar 1% dari nilai mereka, sehingga itu memang dianggap sebagai kebijakan atau diskresi dari direksi. Tapi apapun itu adalah tanpa persetujuan komisaris ini merupakan isu yang diangkat pada saat persidangan direktur utama mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan produksi minyak di blok BMG ini? Nah, pada saat pertama itu pada saat Pertamina masuk di sana itu produksinya adalah 6.000 sampai 9.000 barel per hari, di mana dengan seperti yang kita ketahui tadi, kita sebutkan tadi di tahun 2007 malah itu mencapai 18.000 barel per hari. Nah, Pertamina masuk kepada investasi ini berharap itu produksinya tetap stabil di 8.000 barel per hari, tapi kenyataannya adalah pada tahun 2009 itu turun menjadi 4.200 barel per hari. Nah, di tahun 2020 itu produksinya juga tambah turun menjadi 2.649 barel per hari, sehingga tidak sesuai dengan harapan Pertamina pada saat memasuk investasi. Nah, penurunan produksi ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan rekomendasi
atau tidak ada kaitannya dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Deloitte ataupun McKinsey, karena pada saat Deloitte menyampaikan rekomendasi itu adalah rekomendasi atas proses, sementara penurunan produksi ini lebih banyak dilakukan kepada teknis, permasalahan teknis. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim internal dari Pertamina, bahwa penurunan ini karena adanya perubahan model subsurface dinamis yang mengakibatkan penurunan angka cadangan tersertifikasi. Nah, kemudian dengan penurunan ini akhirnya setiap semua anggota yang melakukan investasi di blok BMG ini melakukan pembahasan sehingga tahun 2020 tersebut ditetapkan bahwa blok BMG ini memasuki fase non-production, sehingga dihentikan semua proses produksinya. Walaupun pada saat itu Pertamina ngotot pingin ini tetap dilakukan produksi sampai batas keekonomian, tapi berdasarkan perjanjian bahwa suara terbanyak adalah suara yang harus dipatuhi. Sehingga dengan hanya kepemilikan 10%, Pertamina harus ikut untuk menghentikan blok BMG ini. Jadi terhitung tanggal 5 November 2020, blok BMG ini dinyatakan sebagai fase non-produksi. Nah, selanjutnya, apakah kerugian yang didapat Pertamina atas investasi blok BMG ini? Yang pertama adalah pada saat di awal dilakukannya investasi, itu sudah terjadi kesimpangsiuran atau ketidaksepakatan antara direksi dan komisaris, sehingga pada saat ini mau ditandatanganin, komisaris sebenarnya sudah menyuruh menghentikan investasi, tapi berdasarkan perjanjian awal, kesepakatan awal, jika investasi ini diberhentikan, maka PT ROC selaku penjual akan melakukan tuntutan kepada Pertamina sebesar 3 juta sampai 51 juta US dollar. Nah, sehingga dengan dasar tersebut komisaris akhirnya menyetujui dan meneruskan investasi tersebut dengan harapan dan wanti-wanti mengingatkan agar direksi benar-benar mengelola investasi tersebut. Nah, kemudian kerugian investasi ini adalah adanya biaya cash call atau biaya operasional yang harus ditanggung oleh Pertamina, sehingga ini adalah merupakan walaupun di dalam bisnis migas ini merupakan hal yang lumrah, tapi ini adalah risiko karena pada saat kita investasi, kita 3 tahun berikutnya masih harus menanggung biaya operasional, dan apesnya baru 1 tahun kita investasi ternyata blok itu dihentikan, Pertamina tetap harus menanggung biaya cash call sebesar 28 juta Australia dolar. Nah, total pembelian dari dan nilai cash call dan aset retirement obligation sebesar 66.298.933 Australia dolar atau setara dengan 568 miliar 66 juta rupiah. Itu adalah total nilai investasi yang pada tahun 2009 tersebut langsung dinolkan oleh PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT PHE, sehingga itu adalah merupakan suatu kerugian. Nah, terjadi lagi satu keanehan kerugian adalah bahwa pada tahun 2012 Pertamina itu diharuskan untuk melakukan divestasi atas kepemilikannya di blok BMG tersebut. Alasannya pada saat itu adalah untuk menghindari kerugian. Tapi menjadi pertanyaan bahwa divestasi yang dilakukan Pertamina tersebut tidak ada yang membeli, sehingga akhirnya Pertamina melepas investasi tersebut dengan nilai 0, sehingga nggak ada duit yang diterima oleh Pertamina. Padahal kalau kita lihat data, pada tahun 2012 tersebut itu adalah harga tertinggi minyak migas, di mana pada saat itu mencapai $100 per barelnya. Tapi kenyataannya Pertamina tidak mampu menjual investasinya sehingga dilepas dengan nilai 0. Nah, itulah beberapa kerugian akibat investasi di blok BMG tersebut.
Nah, yang selanjutnya adalah implikasi hukum dari investasi tersebut. Nah, perbuatan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dan direksi lainnya merupakan keinginan Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi minta-minta, sehingga sejalan dengan RKAP Pertamina di tahun 2009 untuk menjamin kelancaran pasokan BBM nasional. Artinya, perbuatan terdakwa ini adalah murni sebagai pelaksanaan prinsip fiduciary duty jajaran direksi dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, keputusan ini mengambil alih investasi di BMG ini merupakan pelaksanaan doktrin dari prinsip business judgment rule di mana dalam undang-undang perseroan perusahaan menyebutkan bahwa terkait dengan business judgment rule ini intinya mengatur bahwa direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab hanya karena alasan salah dalam memutuskan atau hanya karena alasan kerugian perseroan. Sehingga apabila kegiatan investasi ini sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang ada, kerugian yang dilakukan adalah kerugian bisnis. Direksi tidak bisa diminta secara hukum. Mungkin kita bertanya lagi, apakah di awal kita menyebut ada penyimpangan, tapi di sini itu adalah keputusan bisnis. Nah, dari literatur keputusan Mahkamah Agung yang didapat bahwa kesalahan yang dilakukan, penyimpangan yang dilakukan oleh direksi ini adalah penyimpangan prosedur, di mana tidak bisa dituntut secara hukum. Yang kalaupun pemerintah mau menuntut, itu adalah tuntutan perdata untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 568 miliar tersebut. Tapi secara hukum, keputusan direksi ini adalah kolektif kolegial yang dijamin oleh negara yang murni untuk kepentingan bisnis, maka itu bebas dari implikasi hukum. Nah, kemudian kalau kita melihat apakah blok BMG saat ini, bagaimana dengan blok BMG saat ini? Ternyata kenyataannya saat ini blok BMG tersebut dikuasai oleh Cooper Energy Ltd setelah mengakuisisi kepemilikan PI dari Rock Ltd. Nah, apakah pada saat dihentikan pada fase non-production tersebut, blok ini benar-benar berhenti? Ternyata tidak, karena memang Cooper Energy ini mengembangkan memasuki fase tahap 2 dalam pengembangan blok ini. Nah, berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan pada tahun 2019, perusahaan Cooper Energy tadi menyatakan bahwa blok BMG ini akan memproduksi pada tahun 2019 dan memulai proses produksi 2019 dan akan di tahun 2022 akan berproduksi dengan normal. Nah, kalau berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan penerangan mereka, bahwa blok mereka itu menemukan cadangan gas sebesar 6 TCF di blok BMG ini. Coba kalau kita bayangkan bahwa apabila kita melihat pengalaman ke blok Masela yang ada di Indonesia, itu cadangan gas yang ada di sana hanya 4 TCF, sehingga benar-benar bahwa blok BMG ini adalah merupakan sumber energi yang banyak yang sudah terbukti. Nah, kemudian perusahaan memperkirakan bahwa cadangan sebesar 6 TCF ini akan kembali berproduksi pada tahun 2022. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari masalah BMG ini adalah, yang pertama adalah investasi Pertamina dengan mengakuisisi sebagian BMG merupakan bentuk inisiatif untuk meningkatkan produksi minyak mentah nasional dan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Yang kedua, investasi Pertamina Blok BMG ini kurang memenuhi prosedur maupun penilaian kelayakan investasi secara lengkap, di mana rekomendasi dari tim eksternal maupun persetujuan komisaris tidak sepenuhnya dilakukan. Yang ketiga adalah investasi di blok BMG Australia ini sudah tidak ada nilainya, karena pada tahun 2010 sudah diimpartemen oleh PT PHE sebagai anak perusahaan Pertamina yang mengelola
blok BMG ini, sehingga nilai investasi kerugian sebesar 568 miliar tersebut diakui di 2019, sehingga 2020 dan sebagainya sudah tidak ditemukan lagi. Nah, yang keempat adalah investasi di blok BMG ini merupakan bagian dari aksi korporasi karena dilakukan atas nama serta untuk kepentingan perseroan dalam arti ini adalah Pertamina, sehingga berpedoman pada doktrin Business Judgment Rule BJR dan tata perusahaan yang baik, good corporate governance, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian investasi yang sebagai dari kebijakan dari bisnis perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Pak Agung dan teman-teman semua. Terus terang saja, ini sumber data yang kita dapatkan hanya dari beberapa clipping, kemudian dari putusan Mahkamah Agung, dan ada beberapa jurnal, tapi jurnal tersebut lebih banyak mempelajari kenapa ada perbedaan antara keputusan dari pengadilan negeri sampai kasasi dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, masalah aspek kebijakan kelayakan studi dari BMG ini sangat sulit kita dapat. Jadi ini merupakan rangkuman-rangkuman dari berbagai berita yang kita rekap menjadi mudah-mudahan dapat menggambarkan apa yang terjadi di blok BMG. Demikian Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang menarik ya. Jadi ada perdebatan di peramalan bisnis gasnya ini sendiri, dan juga ada kesalahan prosedur ya. Tapi keputusan karennya sendiri apa bebas ya? Bebas Pak, bebas murni. Semuanya nggak ada dissenting opinion-nya Pak. Semua hakim Mahkamah Agung menyatakan ini kesalahan bisnis, bukan tanggung jawab karen, Bu. Ada teman-teman yang komentar, kira-kira kita Pertamina dikadalin nggak sih ini? Ditipu nggak sih itu? Ada komentar? Halo. Oke, lanjut, Mang. Siap, makasih Pak. Ya. Lanjut ya Pak. Pencerahan sama kita. Ya Pak Irwan, silakan. Ini tadi berat, kita yang ringan-ringan saja Pak. Apa? Yang ringkas-ringkas saja Pak katanya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya coba presentasi tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi UMKM, kok nggak muncul? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kriterianya itu ada 3 usaha. Di sini ada mikro, kecil, dan menengah. Untuk mikro itu kekayaannya 50 juta dengan penjualan tuh 300 juta. Untuk usaha kecil 50 juta sampai 500 juta, penjualan 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar dan penjualannya 2,5 miliar sampai 10 miliar. Ini karakteristik UMKM. Yang pertama itu usaha kecil dilakukan oleh sendiri atau pegawai dengan jumlah sedikit. Jenis produk ekonomi tidak tetap dan dapat terganti sesuai kondisi. Lokasi transaksi ekonomi tidak tetap dan dapat berpindah-pindah. Sistem pembukuan yang belum baku biasanya karena masih bercampur dengan uang pribadi. Aturan kebijakan usaha dan sistem administrasi belum jelas.
sumber daya manusianya belum memadai, modal yang terbatas. Yang terakhir, tidak memiliki legalitas atau izin usaha. Sini ada jenis UMKM. Yang pertama itu usaha kuliner, yang bergerak di bidang menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. Yang kedua, usaha fashion. Ini lingkupnya pakaian, alas kaki, topi atau aksesorisnya. Yang terakhir ini agribisnis, meliputi usaha pertanian, perkebunan, pupuk hasil tani, hasil kebun atau bibit tanaman. Contoh UMKM ini ada ya cukup banyak. Ada pedagang asongan, warung, toko kelontong, makanan, kue pasar, ada kaki lima, cuci motor, mobil, dan lain-lain. Ini masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Yang pertama itu rendahnya profesionalisme tenaga pengolah. Yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini faktor yang menyebabkan kegagalan industri untuk berkembang. Ada pertama, poor decision making ability, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Dua, manajemen incompetence, yakni ketidakmampuan manajemen. Yang ketiga, lack of experience, yakni kurangnya pengalaman. Yang keempat, poor financial control, lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Yang kelima, deterioration of working capital, kemerosotan posisi modal kerja. Declining sales, sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Declining profit, buruknya manajemen, mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Yang ke-8 terakhir, decreasing debt, sebaliknya hutang yang terus meningkat. Di sini ada 4, saya rangkum. Yang pertama, membuat business plan yang tepat. Yang kedua, memiliki SOP, walaupun UMKM tetap ada SOP-nya. Yang ketiga, segmentasi pasar. Yang keempat ini, tingkatkan penggunaan internet dari segi promosi atau pembukuannya. Cukup, Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kamu kebagian yang UMKM ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang tugas berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, jadi problem yang kamu temui termasuk tugas yang untuk UAS berikutnya ya. Betul ya? Problem-problemnya itu kan? Tentang teknologi, tentang apa kemarin tugasnya? Operasional, teknologi, marketing, dan keuangannya, Pak. Keuangan, siap. Baik. Jadi ada 4 kajian ya? Betul, Pak. 4 kajian ya? 2 ya, 4 kajian. Yang 1 bertiga ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Baik, lanjut. Berikutnya. Terima kasih. Mas Irwan. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Agung. Izin share screen. Ayo, silakan, Mas Fajar. Baik, Pak. Izin menyampaikan paparan terkait dengan ini, Pak. Dampak pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam hal ini mencakup aspek sosial dan ekonomi. Oke, siap. Ingat saya tugasnya ini. Pak, Mandalika. Ya, Mandalika. Ini saya pulang dari Mandalika waktu itu ya, bukan? Pak, iya benar, Pak. Aku pulang dari Mandalika. Ya, saya pulang dari Mandalika langsung kasih tugasnya Mandalika. Oke, lanjut silakan. Izin lanjut ya. Jadi
kawasan ekonomi khusus Mandalika telah dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation yang berbadan hukumnya adalah BUMN. Dalam konteks ini, maka sifat dari bisnis ini adalah profit oriented. Dalam aturan pengelolaan kawasan ekonomi khusus, termasuk Mandalika, harus dipersiapkan lokasi untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha ataupun pendukung kegiatan perusahaan dalam kawasan ekonomi khusus pada ayat 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009. Lalu kemudian HIVI pada tahun 2019 dalam penelitiannya atas pelaksanaan bisnis kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan konsep ekoturism lebih cenderung memberikan keuntungan pada kelompok kecil pelaku usaha skala besar. Untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai zona pariwisata mutlak dikelola untuk merealisasikan tujuan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian menghapus kemiskinan, selanjutnya untuk mengatasi pengangguran, dan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan, lalu mengangkat citra bangsa, dan yang ke-8 adalah memupuk rasa cinta tanah air. Dan yang ke-9, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Salah satu andalan destinasi kawasan ekonomi khusus Mandalika adalah sirkuit MotoGP, sehingga diperlukan kerja ekstra untuk mendukung destinasi tersebut dengan wisata budaya, nilai, dan aspek lain yang mencirikan budaya Lombok khususnya dan Indonesia secara umum. Kemudian permasalahannya bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen ITDC dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahap keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kemudian tujuan dari jurnal tersebut atau penelitian ini bertujuan menemukan pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen ITDC dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahap keberadaan kawasan ekonomi Mandalika. Penelitian ini sangat penting agar seluruh pembangunan yang dijalankan, termasuk keberadaan kawasan ekonomi khusus tersebut, memberikan manfaat atas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian untuk pembahasannya, jadi keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika tersebut ada di wilayah Kecamatan Pujut dengan 5 desa yang terdampak langsung dalam pembangunannya secara fisik, yaitu yang pertama Desa Kute, lalu Desa Sengkol, Sukadana, Prabu, dan Desa Mertak. Dengan luas wilayah pengembangan itu sekitar 1.035,67 hektar. Termasuk juga dalam keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 156 tahun 2019. Wilayah terdampak tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti selama bulan November 2020 sampai Januari 2021. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika tergolong sangat strategis karena berada di jalur destinasi wisata terkenal, yaitu sangat berdekatan dengan Bali, Tanah Toraja, dan Pulau Komodo, yang berada pada ALKI 2 atau alur laut Kepulauan Indonesia yang ditetapkan dalam pasal 11 PP nomor 37 tahun 2002. Lokasi kawasan tersebut atau kawasan Mandalika dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok, 2 pelabuhan besar, serta dukungan pelabuhan kecil untuk kapal-kapal kecil, gerak cepat, dan dukungan jalan raya yang sedang dibangun memberikan kemudahan menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Mandalika tidak dimulai dari kondisi nihil, karena dari awal keberadaannya telah menjadi destinasi wisata yang dikenal di tingkat dunia melalui destinasi wisata berupa yang pertama ada Pantai Kuta, potensi keindahan pantai, ombak untuk surfing, seluruhnya telah berjalan dan dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara. 2, Pantai Segar, Pantai Serinting, kemudian ada Bukit Marese. Lalu ada Pantai Tanjung Aan, destinasi Batu Payung, serta Pantai Gupuk.
dan dukungan observasi peneliti pada periode Januari 2021. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk menjadikan potensi wisata tersebut semakin besar menuju taraf internasional dengan tambahan berbagai destinasi wisata, utamanya adalah destinasi balap MotoGP. Kawasan ekonomi khusus Mandalika dalam konteks perundang-undangan telah diperkuat posisinya melalui PP nomor 52 tahun 2014 dengan posisi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuta, Desa Sukadana, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dan Kabupaten Lombok Tengah. Untuk yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertak dan Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dan selanjutnya, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Kuta, Teluk Serenting, dan Teluk Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang terakhir, sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pihak pengelola telah ditentukan, yaitu ITDC, dengan nilai investasi dari BUMN tersebut sebesar 4,54 triliun rupiah. Nilai tersebut semakin besar dengan adanya rekanan dari investor luar negeri serta penyertaan modal dari pemerintah sebesar 250 miliar. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pengembangan Mandalika tersebut sangat jauh dari waktu yang ditetapkan, karena saat ditetapkan pada tahun 2014, maka pada tahun 2017 harus sudah beroperasi. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa kawasan ekonomi khusus harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan. Adanya kemangkiran waktu ini, maka proses evaluasi setiap tahun harus dilakukan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, terlihat nihil dalam berinvestasi di kawasan ekonomi Mandalika tersebut. Dapat juga dilihat dalam upaya implementasi tugas Satgas Mandalika melalui Kepkup Lombok Tengah nomor 156 tahun 2019 ditetapkan bahwa segala pembiayaan terkait dengan kerjanya dibebankan kepada pihak ITDC. Satu sisi ada tugas penting yang diembankan pada Satgas atau tugas KAEK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika berupa pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Tugas ini sangat penting dan seharusnya menjadi orientasi pemerintah daerah Lombok Tengah melalui kerja dinas dan badan serta seluruh organ yang dimiliki agar fokus dalam mempersiapkan masyarakatnya menyongsong keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Observasi dilakukan pada periode Desember 2020 hingga Februari 2021 di 5 desa terdekat dengan destinasi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tidak ditemukan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang sistematik dan berkelanjutan. Wawancara dengan Sekretaris Desa Kuta terkait dengan pelatihan, pemberdayaan, dan sejenisnya untuk memanfaatkan keberadaan kawasan ekonomi khusus saat pembangunan, terlebih saat akan operasional, tergolong sangat minim. Saat peneliti berada di lokasi, justru bentuk pelatihannya adalah pelatihan untuk nelayan Desa Kuta. Adanya fakta perselisihan pembebasan lahan, baik di kalangan masyarakat sendiri atau antara masyarakat dengan pihak ITDC, melalui peradilan memberikan indikasi bahwa awal kerja pembebasan lahan masih mempunyai masalah dan masyarakat terdampak tidak mempercayakan masa depannya atas keberadaan proyek besar ini. Pelatihan yang diberikan oleh pihak ITDC masih sebatas pelatihan dasar, tidak bersifat berkelanjutan di tengah masyarakat. Pelatihan yang dilakukan dalam ruang dengan beberapa peserta bukan pelatihan yang melibatkan pelatih dan pihak yang tinggal di masyarakat untuk melakukan pendampingan. Kepala Operasional dan Maintenance di Mandalika menyatakan kami memberikan kesempatan yang luas dan utama bagi masyarakat, terutama di 5 desa tersebut. Tetapi fakta mereka tidak ada yang berminat. Konteks di atas perlu mendapatkan kajian yang mendalam terkait dengan kesiapan masyarakat permasalahan perselisihan lahan dan masalah lainnya, terbukti dengan keluarnya surat keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 156 tahun 2019 tentang pembentukan satuan tugas pendukung percepatan pengembangan dan
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019. Fungsi yang diemban adalah yang pertama adalah membantu mempersiapkan, mengkoordinasikan, serta memfasilitasi dukungan data dan informasi untuk kelancaran pengembangan dan pembangunan KK Mandalika. Lalu yang kedua, merumuskan dan menangani penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban, pemberdayaan sosial, penertiban penguasaan lahan ITDC, serta pemberdayaan masyarakat. Lalu selanjutnya membantu menyelesaikan masalah perselisihan lahan yang dihadapi manajemen ITDC. Yang keempat, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jika masyarakat lainnya guna sinergitas dukungan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Lalu yang kelima, memberikan saran masukan jika ada masalah hukum, serta yang terakhir membahas progres pembangunan serta penyelesaian masalah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pihak manajemen ITDC sebagai BUMN dan para investor asing dipastikan sangat memperhatikan tingkat pengembalian dari setiap satuan investasikan. Walau demikian, konsep bisnis telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, di mana konsep paling sederhana adalah konsep pemasaran sosial. Bisnis perusahaan mempunyai manfaat ekonomi pada konsumen dan masyarakat. Bahkan ada konsep-konsep yang menjadi anutan dalam bisnis pariwisata seperti prinsip GSTC atau Global Sustainable Tourism Council dalam pengembangan destinasi wisata berupa yang pertama adalah keberlangsungan manajemen, yang kedua memaksimalkan keuntungan untuk masyarakat lokal, yang ketiga meningkatkan dan melestarikan budaya lokal, dan yang keempat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Masyarakat lokal akan dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan syarat yang dibudayakan, sehingga manfaat yang diperoleh bersifat berkelanjutan. Konteks ini bukan manfaat untuk masyarakat bersifat cerita atau belas kasih, tetapi ada keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung keberadaan kepariwisataan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peran penting untuk merealisasikan prinsip di atas dengan membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran. Termasuk yang pertama adalah memberikan penekanan pada pihak manajemen ITDC atas keberpihakannya untuk merealisasikan prinsip tersebut. Pemerintah daerah melalui dinas, badan yang dimiliki termasuk juga menggali potensi yang ada pada LSM untuk bekerja sama, untuk bekerja bersama menggali potensi seni, budaya, dan aspek lainnya yang dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah atas keberadaan destinasi wisata kawasan ekonomi khusus Mandalika. Potensi kawasan ekonomi khusus Mandalika. PPT-nya hanya berhenti ya? PowerPoint-nya berhenti ya? Belum, Pak. Masih di pembahasan, Pak. Oh, masih di pembahasan. Oh, siap. Ya, Pak. Sebentar lagi, Pak. Selesai. Baik, izin melanjutkan, Pak Agung. Potensi kawasan ekonomi khusus Mandalika belum terasa secara nyata karena berada pada taraf pembangunan dan persiapan. Tetapi pemerintah harus lebih dahulu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat berlangsung atau tidaknya keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kondisi yang pasti adalah zona tersebut sejak awal telah menjadi destinasi wisata yang terkenal, baik skala regional, nasional, dan internasional. Kemampuan mengadakan event-event kesenian masyarakat lokal dengan kemasan modern menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah bahkan dapat mengemas budaya present belanjakan menjadi event yang mempunyai nilai jual untuk wisatawan. Konteks ini dengan melihat maraknya event bela diri seperti Mixed Martial Art atau skala nasional dan internasional yang disiarkan di TV, bahkan skala wisata Abu Dhabi menjadi tuan rumah. Semua potensi seni perlu mendapatkan perhatian, di mana masyarakat sebagai pelakunya, lalu manajemen profesional sebagai pengelola event, dan pemerintah memposisikan diri sebagai pendukung utama melalui kebijakan publiknya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menyadari manfaat keberadaan pariwisata Mandalika tersebut tidak hanya pada destinasi wisata tersebut, tetapi sangat luas dalam perekonomian. Manfaat tersebut tidak hanya pada ekonomi kreatif, tetapi juga ekonomi primer atau seperti pertanian dan peternakan. Karena mempunyai pasar yang jelas dan mempunyai harga bersaing, pemerintah melalui kebijakannya harus memberikan jaminan bahwa nilai budaya lokal terangkat, bukan malah sebaliknya tergerus oleh budaya yang dibawa oleh wisatawan luar. Pemerintah harus mengaktifkan peran semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan sekaligus memposisikan nilai dan budaya lokal sebagai mendukung, bukan sebaliknya Fajar, sorry Mas. nilai dan budaya wisatawan. Ya.
Mungkin maksudnya Pak Agung slide-nya nggak bergerak, Mas. Ini masih slide 5 dari tadi. Mas Fajar baca slide yang nomor berapa ya? Oh, ini lagi pembahasan, Mas. Sebentar lagi mau ke ini. Enggak, Mas Fajar baca slide yang nomor 5 atau slide yang berapa ya? Oh, slide 5, Mas. Oh, masih slide 5. Oh iya, berarti benar. Iya. Oke, Mas, maaf, Mas, silakan lanjut, Mas. Enggak, sebentar lagi selesai kok. Tadi terkait dengan ini apa? Pembahasan ya. Baik, saya lanjutkan. Realisasi aspek ini membutuhkan kerja keras yang sifatnya melibatkan semua pihak, termasuk manajemen ITDC, IO, Biro Perjalanan, dan pihak lainnya, dengan tanpa mengurangi kesenangan wisatawan. Para wisatawan juga perlu diarahkan untuk mendapatkan pengalaman nilai budaya lokal sebagai makna dari pariwisata itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya terkait dengan ini kesimpulan, jadi masyarakat lokal terutama masyarakat di 5 desa yang terdampak proyek pembangunan kawasan ekonomi Mandalika sangat minim keterlibatannya. Kerja pemerintah Lombok Tengah dan manajemen ITDC masih minim dalam memberdayakan masyarakat agar terserap pada setiap tahap keberadaan kawasan ekonomi Mandalika. Terlebih kesiapan masyarakat dalam memunculkan nilai dari potensi seni untuk memanfaatkan keberadaan zona kawasan ekonomi Mandalika sebagai destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Surat Keputusan Nomor 156 Tahun 2019 tidak optimal dalam implementasinya karena tidak tersedianya sumber daya untuk mendukung kerja para anggota. Bahkan keberadaannya sebagai anggota pun ada yang tidak menyadarinya. Untuk saran dari jurnal yang saya gunakan, berikut adalah destinasi wisata bertaraf internasional membutuhkan multi-filer efek yang sangat luar biasa, baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, terbentuknya jenis-jenis kegiatan ekonomi produktif, terlebih jika masyarakat telah mempunyai kesadaran dan keterampilan yang memadai. Pemerintah, manajemen, ITDC, termasuk LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat perlu berkoordinasi untuk memunculkan aspek tersebut. Pemerintah perlu merumuskan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai potensi dengan cara seluruh dinas dan badan yang ada di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kebijakan yang dapat memunculkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan. Bahkan pada kondisi mampu memunculkan ekonomi kreatif. Konteks ini akan memunculkan hubungan saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan di mana nilai kawasan ekonomi khusus Mandalika mengalami peningkatan dan ekonomi serta nilai budaya masyarakat berkelanjutan. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dipastikan menyertakan alokasi anggaran yang optimal, mengatur struktur birokrasi yang efektif, komunikasi yang lancar, sikap aparatur yang berorientasi kerja untuk masyarakat, sehingga seluruh kebijakan yang dirumuskan akan terrealisasi dengan maksimal. Berikut presentasi dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Agung. Mohon izin kalau ada masukan dari Pak Agung atau teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Fajar. Jadi memang Mas Fajar modelnya yang ditulis tidak sebanyak yang diterangkan ya. Yang diterangkannya banyak banget. Tapi yang ditulis sedikit. Jadi bingung. Ini baca yang mana ini? Ya. Tapi intinya ada perselisihan ternyata ya dari ada, Pak, kajiannya itu ya. Ya, kalau menurut jurnal yang saya pakai ternyata enggak ini, Pak. Ada enggak mulus-mulusnya aja ya. Enggak terlalu ini sih, Pak. Ya, baik. Pak Agung. Ya, kita masih belajar lah untuk itu, mudah-mudahan lebih baik. Baik, selanjutnya silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Izin Habis Amar, habis. Habis, Pak. Oh, Amar terakhir. Iya. Silakan, Mar.
Baik, terima kasih Pak Agung serta rekan-rekan sekalian. Izinkan di sini kemarin tugasnya soal AMDAL, Pak. Nah, di sini ada yang saya temukan Pak Agung itu kan nyuruh yang kira-kiranya unik gitu. Yang menurut saya unik ini ternyata ada kasus bahwa fungsi AMDAL dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Nah, pendahuluannya ini lingkungan hidup yang pasti ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lestarikan untuk kehidupan kita dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Antara manusia dan lingkungan hidup tentu saja memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kesehariannya, manusia tentu membutuhkan makan, minum, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Lingkungan sekitar kita telah menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, selain itu, perlu kita ketahui juga bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang besar terkandung di dalamnya. Dengan potensi alam yang ada tersebut, menjadikan suatu keharusan bagi kita semua sebagai warga negara untuk tetap menjaga dan melindunginya. Sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak krisis terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini juga kita pahami bahwa peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan berdampak pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca Undang-Undang Ciptaker dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Juga penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang. Dikarenakan juga Komisi Penilai AMDAL telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian. Nah, kita tinjauan literaturnya dulu bahwa lingkungan hidup itu merupakan semua faktor yang memiliki dampak terhadap suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau faktor biotik atau variabel-variabel yang tidak hidup, faktor abiotik. Selanjutnya, perusakan lingkungan hidup, yakni perilaku yang menimbulkan perubahan dan degradasi secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri atau yang kemarin sempat ramai kan Omnibus Law. Yang mana Omnibus Law itu diambil dari kata omnibus dan law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata omnis dalam bahasa Latin yang bermakna semua atau banyak. Sedangkan makna law adalah hukum. Sehingga dari padanan kata tersebut makna Omnibus Law ialah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Dalam konteks tersebut, para ahli hukum sering menyebut istilah Omnibus Law sebagai Umbrella Act. Atau salah satu ahli menjelaskan bahwa Fahri Bahmid, seorang pakar hukum tata negara, berpendapat bahwa Omnibus Law merupakan sebuah konsep produk hukum yang bertujuan untuk memadukan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.
Nah, dari hal ini ya, dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelumnya saya mohon maaf tidak menampilkan semua kontennya. Setidaknya ada 3 poin penting dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya berdampak terhadap AMDAL. Pertama, menghilangkan peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Nah, hal ini karena bahasanya itu bukan lagi harus memenuhi kajian AMDAL-nya, tetapi di sana ada izin lingkungan. Dan nanti untuk misalkan seseorang membangun usaha atau membangun pabrik dan sebagainya, itu hanya menjadi bahan pertimbangan dengan RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Ini loh yang akhirnya menjadi pembahasan di dalam undang-undang tersebut disebut pengecualian kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten atau kota yang telah memiliki RDTR. Jadi dasarnya itu hanya RDTR. Tidak lagi AMDAL menjadi poin penting dalam penerbitan izin sebuah usaha atau aktivitas kegiatan perusahaan. Nah, hal itu juga jelas mempengaruhi fungsi AMDAL itu sendiri sebagai sarana pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Fungsi AMDAL itu yang umumnya kita bisa pahami, kita ketahui, setidaknya kan seperti menyediakan informasi yang jelas tentang sebuah rencana kegiatan atau usaha disertai dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, berisi pendapat, pengetahuan serta aspirasi penduduk sekitar, ya kan, terutama dalam perkara lingkungan sewaktu-waktu akan berdirinya suatu usaha atau kegiatan industri, juga menyediakan dan menampung informasi setempat yang bermanfaat bagi pemilik atau pendiri serta masyarakat sekitar. Nah, karena kita juga pahami bahwa AMDAL itu jelas bermanfaat. Nah, beberapa hal yang bermanfaat itu adalah sebagai upaya langkah pencegahan supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk atau rusak. Juga mencegah efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap SDA lainnya, aktivitas proyek, dan juga masyarakat agar menghindari munculnya pertentangan baru ke depannya. Nah, jadi fungsi-fungsi itu sejak berubahnya izin lingkungan yang tadi disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya berubah. Yang tadinya AMDAL itu menjadi poin penting dalam pendirian usaha, akhirnya nanti hanya untuk memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai pendirian sebuah usaha. Yang mana pastinya ini juga berefek terhadap konsep ideal AMDAL itu sebagai instrumen dalam pencegahan kerusakan lingkungan tersebut. Baik, kira-kira pembahasannya itu, yang mana kesimpulannya saya bacakan, penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan urgensi pengaturan pengelolaan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak agar pembangunan-pembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan setelah fungsi AMDAL sebagai tindakan preventif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipnaker mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan, izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan. Yang mana dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ketentuan tentang peran AMDAL dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan sebuah usaha dan atau kegiatan yang semula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berencana diubah dalam RUU Cipta Kerja Pasal 23. Serta dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya hak AMDAL dihilangkan. Baik, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Beneran ini Amar dihapuskan itu?
AMDAL. Jadi hanya ada berubah teks, Pak. Gitu. Jadi dimasukkan ke dalam cipta kerjanya itu ya? Iya. Jadi kalau di semulanya itu saya bacakan nih Pak. AMDAL ialah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan diubah menjadi AMDAL ialah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi posisinya digeser kira-kira gitu Pak. Dengan alasan percepatan investasi, dengan dasar RDTR tadi, rencana detail tata ruang, misalkan di kawasan A, B, C udah untuk industri ya udah gitu kira-kira Pak. Memotong birokrasi perizinan, tapi mudah-mudahan nanti di green production-nya, green operation itu ada sesuatu yang bisa mengatur itu untuk membatasi ya semua pencemar lingkungan itu mungkin dari perindustrian itu sepertinya. Ya mungkin yang saya pahami sih di luar konteks bahasan ini izinnya dipercepat nih untuk pembangunan usaha gitu Pak. Tapi nanti penyelenggaraannya harus go green kira-kira gitu. Tapi kajiannya itu kurang mendalam gitu. Ini yang jadi catatan. Ya deh. Di tempatmu masih siang itu Mar ya? Enggak. Background aja. Oke, terima kasih sudah semua ya. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Untuk tugas UAS-nya, ini saya stop dulu.